Tak dapat dipungkiri area pemakaman yang bersebelahan dengan pasar memang kerap terjadi fenomena ganjil yang tak biasa. Sekitar setengah 12-an, hari malam Jumat, saya ngelihat seekor ayam ke sini putih, sempat saya kejar berdua sama teman saya. Pas saya kejar di belakang sini nggak ada. Lantas apakah penelusuran kami tuntas malam ini? Demi menguak julukan sosok terbungkus dan rentetan peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Dia bilang, saya sama penduduk-penduduk pada saat zaman dulunya itu. Berarti ujung-ujungnya memang benar kan, akhirnya masyarakat mengetahui siapa dalang aslinya. Betul banget. Nah, dia itu tidak suka bahwasanya wujudnya itu dia disketsa gitu. Kayak divisualkan sama dengan kita. Ayo. Jadi kenapa Tasya Visi? Jadi salah satu untuk supaya dia tidak hidup lagi, itu dipisahkan kepalanya. Jadi dikuburnya terpisah maksudnya? Ya, betul banget. Nah, masa itu mengetahui bahwa penyebab santet yang dilakukan itu ke wanita yang pada saat kita temukan itu adalah dia ini, Tasya, sosoknya. Oke, dan kenapa harus dipisahkan? Memangnya ada hubungan ketika orang sudah meninggal kan harusnya tidak mungkin bangkit lagi? Jadi ada suatu keilmuan yang bahasanya adalah itu kalau di zaman dulu ya, zaman dulu itu mesti dipisahkan tubuh antara tubuh dan dengan satunya supaya dia tidak hidup lagi di saat zaman dulu itu. Oke, jadi memang itu adalah salah satu kepercayaan di era zaman dulu agar tidak terjadi bangkit lagi karena dia punya ilmu kan? Iya, keilmuan yang kita katakan bisa black magic lah, ilmu hitam. Terus pada saat Kak Den tadi gambar, kenapa tiba-tiba bisa ada fenomena tengahnya kalau ketangkap gambar kamera tuh ada coklat-coklat seperti darah ya? Ya, betul. Muncul ya? Betul, tiba-tiba muncul. Emang dia itu mempunyai keilmuannya itu ada di sebelah sini. Dan kayaknya juga dia waktu melakukan santet itu berarti ke sosok yang terbungkus ini yang dilukai juga bagian situ. Ya. Karena emang tujuannya untuk menghilangkan nyawa secara cepat. Betul banget. Oke, jadi langsung ke jantung seperti itu ya? Ya, betul banget. Gambarannya. Mungkin aku malah jadi penasaran karena ini katanya sosoknya sama-sama terbungkus putih. Jadi yang sering mengganggu masyarakat adalah yang ini. Bukan ini yang enggak ini terbungkus. tidak dibungkus putih. Kalau yang ini. Melainkan dia hanya memakai celana pangsi, kaos oblong, bukan dengan pakaian kemeja ataupun pakaian celana bahan, tidak. Melainkan hanya celana pangsi yang saya lihat itu batik, kaos oblong putih. Oke, terus dengan sumpah pocong itu kan dibuktikan bahwa yang sebelumnya itu nggak salah, melainkan sosok ini yang Ya, salah. betul. Nah, sumpah pocong itu dilakukan bahkan dilakukan pada saat itu supaya penduduk-penduduk ini mengetahui bahwa penyebab kematian wanita itu adalah pelaku yang Sebenarnya tuh tidak melakukan apapun. Ya, betul banget. Dan kayaknya mungkin ya ternyata fitnah dan juga sifat licik manusia yang tercipta dari zaman dulu itu jelas. Di lokasi ini aku dapat gambaran jelas bahwa pada saat melakukan sumpah tersebut yang melakukan hanya satu si sosok yang terbungkus ini. Sedangkan yang satunya ini hanya berpura-pura seolah-olah dia pun melakukan. Betul. Padahal dia tidak berani sama sekali untuk melakukan itu karena dia yang memang salah. Ya. Oke. Jadi alasan dia menghindari itu karena dia tahu kalau dia melakukan dia akan kenapa-napa. Oke. Jadi hanya satu sisi pada saat itu. Iya. Kemudian yang sering mengganggu masyarakat sekitar? Sosok yang ini. Tapi yang muncul mungkin memang sosok yang dibungkus dengan kain putih itu. Nah, yang dibungkus kain putih itu bukan untuk mengganggu niatannya, tapi ingin komunikasi, ingin mengungkap sesuatu yang zaman dulunya itu kejadian. Gitu. Seperti ingin mengungkapkan fakta yang mungkin tertutup oleh fitnahan-fitnahan. Betul banget. Kemudian apa sosok ini adalah sosok yang terkuat di tempat ini? Kalau kita boleh geser juga nggak sih Kak? Soalnya menurutku emang secara tempat mereka sengaja mengundang kita di titik ini. Karena mungkin lagi-lagi kayak yang kan Anda bilang, incarannya kali ini kembali lagi ke kamu. Jadi coba Kakak di sini
Dia tetap di tengah. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah sosok ini adalah sosok terkuat di tempat ini? Kalau untuk sosok yang paling kuat, bukan dia. Tapi ada sosok lain? Ada sosok lain yang ditemukan visi pada saat dengan anak kecil itu. Sosok hitam tinggi. Besar. Yang pohonnya itu ditebang, pohon ceri ya tadi. Ya, sosok yang paling kuat. Berarti terjawab sudah penelusuran kita malam hari ini bahwa pasar yang dijuluki dengan pasar goib atau pasar yang identik dengan sosok terbungkus putih itu memang benar adanya. Tapi sebenarnya bukan sosok itu yang ganggu, tapi ada cerita yang sangat rumit yang bahkan jauh lebih kompleks. Dan di sini juga udah makin merinding ya. Tapi kalau menurut Frisa atau Kaden, Kayaknya kita nggak di sini sih. Aku nggak nyaman banget. Dari tadi aku nahan. Oke, Fris. Tadi aku perhatiin kamu sepanjang penelusuran kayak diem terus gitu loh. Dan pas aku tanya lokasi uji berani, kayak kamu bilang jangan di situ. Kenapa gitu? Gak tau ya, untuk lokasi hari ini aku ngerasa energiku kayak gak nyaman, kayak diserap. Terus juga mungkin tadi itu kan pemakaman. Iya, betul. Dimana sebenarnya bukan cuma ada makhluk yang kita ceritakan, ada beberapa makhluk yang tidak bisa kita ceritakan. Cuma mungkin bertabrakan juga dengan aku yang baru hari pertama lagi dapat juga. Jadi itu juga teman-teman kalau lagi dapat kayak gini ngelewatin pemakaman, tetap baiknya kalau nuwun. Karena kita nggak pernah tahu tujuan mereka tuh nempelnya ke arah positif atau negatif. Betul banget. Terus juga ini jauh lebih nyaman sih, aku lebih bisa komunikasi sama kalian. Betul banget. Jadi maksudnya di sini aja untuk lokasi uji berani Di sini juga, di sini aja sih kalau pandangan saya, Tasya. Jadi kalau di pemakaman itu juga lebih menjaga adab juga kita. Ya, daripada kenapa-napa juga ya. Ya udah, kalau gitu langsung aja deh kita jemput sahabat uji berani. Ya. Mempertimbangkan keadaan Frisly dan yang lainnya, kami pun memilih area lorong pasar sebagai lokasi uji berani malam ini. Aura, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani malam hari ini. Sebelumnya Tasya boleh tahu alasan kamu untuk mengikuti uji berani malam hari ini adalah? Supaya tahu aja kadarnya gimana saya takut sama hantu. Oke. Baik. Tangannya boleh, Aura? Oh ya. Oke. Aura, Ya. tangan kanan kamu memegang sebuah lilin, itu sebagai sumber pencahayaan kamu. Silahkan menelusuri tempat ini dan menceritakan apapun yang kamu alami di sini. Oke. Waktu kamu adalah 1 jam, dan jika gangguan yang dirasa terlalu hebat dan kamu sudah tidak kuat, silakan bunyikan lonceng yang sudah ada di tangan kiri kamu. Sekali lagi Tasya tanya, Aura yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Saya yakin. Tim, matikan lampu.